Halo guys, selamat datang kembali di Nakama Movie. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, kali ini Nakama Movie akan melanjutkan spoiler versi novel dan preview Donghua The Great Ruler episode 25. Setelah memasuki formasi teleportasi di Akademi Beiling, Muchen dan Moling telah sampai di dunia surga utara yang merupakan tempat para calon siswa menjalani ujian sebelum masuk ke Akademi Beichang atau Akademi Spiritual Surga Utara. Saat ini ada banyak sekali calon siswa yang siap mengikuti ujian, mereka semua berada di tahap rotasi spiritual, dan tidak jarang juga yang berada di tahap akhir rotasi spiritual. Tidak lama kemudian seorang pengawas ujian Akademi Spiritual Surga Utara tiba, dan memberitahu semua peraturan dalam ujian tersebut. Sebelum itu, semua calon siswa harus diidentifikasi peringkatnya terlebih dahulu, dengan cara menyentuh tablet batu yang telah disediakan. Peringkat akan dibagi dari 1 sampai 9. Biasanya, siswa yang memperoleh kuota biasa akan diberi peringkat 1. Kemudian siswa yang memperoleh kuota unggulan akan mulai pada peringkat 3. Sedangkan kuota inti akan dimulai dengan peringkat 5. Karena Muchen mendapatkan kuota unggulan, jadi dia akan memulai ujian dengan peringkat 3. Sedangkan Moling mendapatkan peringkat 1. Setelah semua mendapatkan peringkatnya masing-masing, yang ditandai dengan adanya simbol di dahi mereka semua, pengawas kembali mengatakan peraturan selanjutnya. Di mana setiap siswa harus meningkatkan peringkat mereka jika ingin lulus. Bagi siswa yang memiliki peringkat di bawah 4, dia akan kehilangan kualifikasi memasuki Akademi Beichang. Adapun cara menaikkan peringkat bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan membunuh binatang spiritual, lalu menyerap aura spiritualnya. Jika ingin cara cepat menaikkan peringkat, para siswa harus merebut aura spiritual pada simbol di dahi siswa lainnya. Dengan begitu mereka diharuskan saling baku hantam untuk merebut aura spiritual dari siswa lainnya. Peringkat ini juga akan menentukan posisi mereka di Akademi Spiritual Surga Utara. Semakin tinggi peringkatnya, maka siswa itu akan semakin dihargai oleh pihak akademi. Oleh karena itu, agar tidak didiskualifikasi dan mendapatkan status, serta sumber daya yang lebih baik di Akademi Beichang, Muchen harus bekerja keras untuk meningkatkan peringkatnya. Jika dalam ujian merasa tidak sanggup, maka mereka hanya perlu menghancurkan simbol di dahi mereka, dengan begitu pengawas akan menyelamatkan mereka, dan secara alami mereka juga akan tersingkir. Setelah itu, pengawas menyatakan ujian Akademi Beichang resmi dimulai, dan pengawas tersebut akan menunggu mereka di Aula Surga Utara, yang merupakan tempat transit bagi siswa yang lulus ujian. Setelah pengawas itu pergi, Muchen dan siswa lainnya segera bergegas pergi dari platform pengawal menuju ke hutan kuno. Di platform pengawal lainnya, dengan ukuran yang lebih besar dari platform pengawal tempat Muchen sebelumnya, juga terdapat banyak sekali calon siswa yang siap mengikuti ujian. Di platform tersebut ada seorang wanita cantik berambut perak mengenakan pakaian hitam, berjalan menuju tablet batu yang berada di tengah platform pengawal. Paras ayu, kulit seputih salju dan sikapnya yang dingin membuat setiap laki-laki terpesona saat melihatnya. Jika Muchen melihat gadis ini, pasti dia langsung mengenalinya. Pasalnya gadis cantik bak bidadari ini adalah kekasih tercintanya, yang bernama Luoli. Luoli memiliki simbol emas di dahinya, yang menandakan sebagai murid kuota inti dan dinilai sebagai kelas raja di jalan spiritual. Salah satu murid kuota unggulan pada awalnya mencoba mendekati Luoli, dan mengajaknya bekerja sama, namun kekasih Muchen itu menolaknya. Kemudian, Luoli menyuruh semua peserta unggulan untuk menyerahkan simbol peringkat mereka. Karena tidak ingin menyerahkan simbol mereka, akhirnya para murid unggulan yang berada di tahap akhir rotasi spiritual bekerja sama untuk menghadapi Luoli. Namun, hanya dengan satu tebasan pedangnya, para murid yang mengepung Luoli langsung tepar, dan simbol peringkat mereka direbut oleh Luoli. Setelah selesai merampok simbol peserta unggulan, Luoli tidak menyerang siswa biasa. Dia hanya berbalik dan menuju ke tepi platform pengawal. Matanya menatap ke kejauhan. Sambil senyum tipis, Luoli bergumam kalau dia akan menunggu, jika Muchen tidak datang, maka dia akan membencinya. Di hutan kuno, Muchen bertemu dengan buaya emas, binatang spiritual tingkat menengah, yang memiliki kekuatan setara dengan ahli di tahap akhir rotasi spiritual. Tanpa basa-basi Muchen langsung menghajar buaya emas itu, dan segera mengekstrak esensi jiwa binatang spiritualnya, dan secara otomatis simbol di dahinya menyerap energi spiritual dari esensi jiwa tersebut. Sedangkan esensi jiwa binatang spiritual segera diambil oleh Zhou Yu untuk memulihkan dirinya. Kemudian Zhou Yu mengingatkan Muchen, kalau ada orang yang sedang menargetkan Muchen. Benar saja, 3 sosok yang berada di tahap akhir rotasi spiritual segera keluar dari dalam hutan.
Pemimpin mereka bernama Geking, meminta Mu Chen untuk segera menyerahkan simbol peringkat 3 miliknya, dengan begitu dia akan membiarkan Mu Chen dan Mo Lin pergi. Meskipun menghadapi 3 orang tahap akhir rotasi spiritual, Mu Chen tidak takut sama sekali, lalu dia meminta mereka bertiga untuk maju jika menginginkan simbol peringkatnya. Saat ini Geking dan 2 orang lainnya menyerang Mu Chen secara bersamaan, namun dengan santai Mu Chen menghindari setiap serangan mereka. Bahkan Mu Chen mampu mengalahkan salah satu dari ketiga orang tersebut, dengan kombinasi teknik langkah bayangan spiritual dan teknik jari raja spiritual. Melihat kecepatan Mu Chen yang seperti hantu, rasa dingin terlintas di mata Geking, kemudian dia segera merilis teknik terkuatnya, yaitu tarian 9 pedang. Sedangkan siswa tahap akhir rotasi spiritual lainnya juga merilis teknik telapak tangan Daluo, kemudian kedua serangan itu dengan kejam menuju ke arah Mu Chen. Mu Chen mengedarkan seni pagoda besar, lalu tercipta penghalang cahaya berbentuk menara, yang berhasil memblokir serangan mereka berdua. Di bawah tatapan terkejut Geking dan yang lainnya, Mu Chen segera merilis teknik segel kematian Shen Luo, yang dengan kejam menghantam mereka berdua, meskipun sudah membuat pertahanan, tapi masih dengan mudah ditembus. Tidak cukup di situ, Mu Chen melanjutkan dengan menyusun formasi spiritual harimau api untuk memberi ulti pada Geking dan temannya. Geking sangat terkejut, karena Mu Chen ternyata juga seorang master formasi tingkat 2. Meskipun sudah ketakutan, Geking mengajak temannya untuk menyerang formasi Mu Chen secara bersama-sama. Mereka berdua kembali mengandalkan teknik terkuatnya, yaitu tarian 9 pedang dan telapak tangan Daluo. Tabrakan energi spiritual mereka berdua dan formasi spiritual harimau api Mu Chen, membuat Geking dan temannya mundur selusin langkah. Mereka merasa tidak sanggup lagi melawan Mu Chen, dan memilih untuk segera melarikan diri. Namun itu segera dihentikan oleh Mu Chen, lalu Mu Chen merebut simbol peringkat 3 mereka, dan tidak lupa membaginya dengan Mo Ling. Kekalahan 3 orang di tahap akhir rotasi spiritual tersebut, digunakan Mu Chen untuk mengancam yang lainnya, karena Mu Chen merasakan ada orang lain yang sedang mengintainya. Karena sudah selesai, Mu Chen segera mengajak Mo Ling pergi. Di dalam hutan, Mu Chen juga bertemu dengan gadis kecil yang imut, harusnya usianya lebih muda dari Mu Chen dan Mo Ling. Gadis kecil itu sedang diburu macan kumbang api, yang memiliki kekuatan tahap menengah rotasi spiritual. Lalu Mu Chen memutuskan untuk membantu loli gemes tersebut, kemudian gadis itu mengenalkan dirinya, bernama Suner dan berusia 14 tahun. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita tunggu setelah Donghua lengkapnya rilis Jumat depan jam 9 di platform resminya. Biar nggak penasaran dengan The Great Ruler episode 25, mari tonton video cuplikannya terlebih dahulu. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind